Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan channel Dilareksa, saya sendiri dengan NIM A12 2023 07003. Dan rekan saya Osana Sunah dengan NIM A12 2023 07018. Masuk ke latar belakang. Proyek ini diinisiasi karena sistem dapur di restoran Bukit Padangan saat ini masih manual, yang sering menyebabkan masalah komunikasi dan selisih stok bahan baku antara kasir dan dapur. Oleh karena itu, tujuan utama proyek ini adalah memastikan sistem dari kasir muncul langsung ke dapur dengan menggunakan KDS atau Kitchen Display System secara real time, serta mengotomatisasi pengurangan stok inventory setiap kali ada penjualan, guna untuk meningkatkan efisien dan akurasi. Selanjutnya, ruang lingkup atau scope. Agar proyek tetap fokus, kami menetapkan batas ruang atau ruang lingkup sendiri. Yang pertama, in scope yang kami kerjakan. Untuk hardware, kami pengadaan mini PC, monitor, touchscreen, instalasi jaringan LAN atau WiFi. Untuk software, kami mengadakan modul KDS dan sistem inventory. Kami bekerja sama dengan vendor dari Tantri. Selanjutnya, integrasi. Kami menghubungkan API aplikasi sebelumnya dengan sistem baru agar bisa tersambung dengan Kitchen Display System. Yang terakhir ada training, pelatihan untuk staff, kasir, dan dapur agar tidak kaget dengan sistem baru. Selanjutnya out of scope yang tidak kami kerjakan. Kami belum mengerjakan seperti fitur penggajian atau payroll atau penggantian mesin kasir utama, masuk dalam kategori out of scope. Selanjutnya, berikut adalah timeline strategis proyek kami yang berjalan selama kurang lebih 1 bulan penuh. Dimulai dari minggu ketiga, fokus pada eksekusi dan instalasi hardware. Selanjutnya, minggu keempat, 19 November sampai 25 November, adalah fase tersibuk kami, yaitu mengintegrasi sistem antar aplikasi dan training awal. Selanjutnya, minggu kelima, kami dedikasikan untuk testing, SIT, dan UAT, guna memastikan sistem bebas bug. Dan yang terakhir, minggu ke-6, target kami adalah closure and go live, penuh pada minggu ke-6 ini, yang rentang waktunya kira-kira tanggal 3 sampai 10 Desember 2025. Selanjutnya, struktur rincian kerja atau WBS. Untuk menjamin seluruh milestone tadi tercapai, kami memecah pekerjaan dalam Work Breakdown Structure atau WBS menjadi 5 komponen utama. Yang pertama, manajemen proyek untuk perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya ada hardware, pembelian perangkat seperti monitor tadi, LAN, WiFi, dan pemasangan infrastruktur jaringan. Ketiga, software, konfigurasi database, pengembangan API integrasi agar aplikasi sebelumnya bisa terintegrasi dengan KDS, sistem baru. Yang keempat, testing, menguji koneksi, uji fungsional, unit test, UAT server, user, sebelum digunakan langsung untuk kasir. Dan yang terakhir, deployment, pelatihan user, go live, serah terima dokumen.
Selanjutnya, manajemen komunikasi. Kami mengelola komunikasi agar proyek berjalan lancar dengan menggunakan dua saluran utama, yaitu pertama ada WhatsApp Group untuk koordinasi teknis harian yang cepat antara PM dan vendor, dan kami menggunakan juga email untuk laporan status mingguan yang resmi kepada owner. Kami juga memiliki mekanisme eskalasi masalah. Jika ada kendala teknis level 1, akan diselesaikan di level vendor atau PM. Namun, jika masalah berkembang menjadi resiko level 2 terkait biaya atau kebijakan, akan langsung kami eskalasi ke owner. Sekian pembahasan mengenai scope dan perencanaan awal. Untuk detail manajemen biaya, kualitas, dan SDM akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Osasuna dengan nomor NIM A12 2023 07018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Syahnal. Untuk slide selanjutnya, slide 7 itu tentang manajemen biaya atau RAB dengan total anggaran yang dikeluarkan oleh Restoran Bukit Padang pada studi kasus ini adalah 15 juta dengan rincian alokasi sebagai berikut. Untuk alokasi pertama adalah biaya hardware itu sekitar 8,5 juta atau sekitar 56,7% dari total RAB-nya yang meliputi biji server, monitor, dan perangkat jaringan. Kemudian ada software sekitar 5 juta atau sekitar 33,3% dari total keseluruhan RAB yang terdiri dari lisensi sistem dan biaya integrasi. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada implementasi, sekitar biayanya itu sekitar 1,5 juta atau sekitar 10% dari total RAB yang meliputi jasa instalasi dan tentunya dana cadangan. Untuk pengeluaran di luar rincian alokasi ini akan dicatat di luar studi kasus ini. Kemudian untuk slide selanjutnya ada manajemen kualitas. Yang pertama itu ada target keberhasilan dengan objek pertama itu kecepatan, yaitu delay pesanan pos ke KDS itu kurang dari 10 detik. Kemudian ada akurasi stok fisik via sistem ini akurasinya mencapai 95%. Untuk stabilitas sistem dapat berjalan 48 jam atau sekitar 2 hari penuh tanpa crash saat go live. Untuk metode ujinya kita akan menggunakan sistem integrasi yang dites langsung oleh tim kami, yaitu tim teknisi. Kemudian ada user acceptance test atau yang dilakukan oleh manajer operasional dan staff. Kemudian slide selanjutnya adalah manajemen SDM dan organisasi yang terdiri dari project sponsor dengan anggota Ponco Husono atau bisa dibilang ya owner sekaligus dari restoran Bukit Padang ini. Kemudian ada project manager yang terdiri dari Syahnal dan Osa sebagai pengelola proyek. Kemudian ada operational manager yang terdiri dari Mila Meida dan juga sebagai koordinator lapangan. Kemudian ada tim pelaksana teknis, yaitu tim vendor dari Tantri. Kemudian strategis itu dari PM monitor vendor, manajer operasional, memvalidasi hasil di lapangan. Kemudian ada matriks tanggung jawab untuk finansial kontrak itu yang pertama owner itu sebagai penanggung jawab, kemudian PM Syahnal itu ditugaskan sebagai pelaksana, kemudian PM OSA dikonsultasikan, kemudian ada vendor lead itu akan diberikan informasi, vendor junior tidak terlibat, operasional akan diberikan informasi, kemudian staf kasir sampai staf dapur itu tidak ikut terlibat. Kemudian ada infrastruktur preparation, untuk owner sendiri akan ditugaskan sebagai penanggung jawab, kemudian PM Syahnal itu akan dikonsultasikan, kemudian PM OSA akan sebagai pelaksananya.
Kemudian vendor lead juga sebagai tim pelaksana, vendor junior akan diberikan informasi, operasional akan dikonsultasikan, kemudian staf kasir tidak ikut terlibat, staf dapur akan diberikan informasi. Kemudian untuk hardware instalasi sebagai owner tidak ikut terlibat, untuk PM Syahnal akan sebagai pelaksananya, untuk PM OSA sebagai penanggung jawabnya, vendor lead dan vendor junior akan sebagai tim pelaksana juga. Untuk operasional itu dikonsultasikan, kemudian untuk staf kasir tidak ikut terlibat, staf dapur akan diberikan informasi. Kemudian untuk software config, owner tidak ikut terlibat, PM Syahnal akan dikonsultasikan, PM OSA sebagai tim pelaksana, untuk vendor lead itu sebagai penanggung jawab, vendor junior sebagai tim pelaksana juga. Untuk operasional akan diberikan informasi, staf kasir dan staf dapur tidak ikut terlibat. Untuk API integrasi, owner sendiri tidak ikut terlibat, PM Syahnal dan PM OSA akan sebagai tim pelaksana, untuk vendor lead sebagai penanggung jawab, vendor junior sebagai pelaksana, operasional akan dikonsultasikan, staf kasir dan staf dapur tidak ikut terlibat. Untuk pelatihan delivery, untuk owner sendiri tidak ikut terlibat, untuk PM Syahnal, untuk PM Syahnal sendiri sebagai dikonsultasikan, PM OSA akan diberikan informasi, vendor lead akan sebagai tim pelaksana, vendor junior tidak diberikan informasi. Untuk operasional itu sebagai penanggung jawab dan staf kasir akan diberikan informasi, staf dapur akan sebagai tim pelaksana. Untuk UIT execution itu owner sebagai penanggung jawab, PM Syahnal sebagai tim pelaksana, PM OSA sebagai dikonsultasikan, vendor lead sebagai tim pelaksana juga, vendor junior akan diberikan informasi, operasional akan sebagai tim pelaksana juga. Untuk staf kasir dan staf dapur akan sebagai diberikan informasi saja. Untuk go live-nya sendiri, owner sebagai penanggung jawab, PM Syahnal dan PM OSA akan sebagai tim pelaksana. Untuk vendor lead akan dikonsultasikan, vendor junior akan diberikan informasi, operasional juga akan sebagai tim pelaksana, staf kasir dan staf dapur akan diberikan informasi saja. Kemudian untuk resource histogram atau histogram alokasi sumber daya manusia, untuk rentang waktunya sendiri akan dilaksanakan pada mulai tanggal 29 Oktober sampai 10 Desember, di mana untuk step pertama itu atau minggu pertama sekitar tanggal 28 Oktober sampai 4 November itu kita hanya memakai tim project manager saja. Kemudian fase kedua atau minggu kedua itu kita akan menggunakan tim project manager atau PM dan vendor dari Tantri. Kemudian minggu ketiga itu sekitar 12 November sampai 18 November. Tim yang terlibat ada tim project manager, kemudian tim vendor, dan staf kasir dan dapur. Kemudian pada puncaknya pada minggu keempat itu yang dilaksanakan pada 19 November sampai 25 November, semuanya juga ikut terlibat. Kemudian pada minggu kelima yang dilaksanakan pada 26 November sampai 2 Desember itu semuanya juga akan terlibat. Dan yang terakhir itu pada minggu ke-6 yang akan dilaksanakan pada 3 Desember sampai 10 November. Dengan rincian poin kesibukan mencapai 2 minggu pertama itu dengan poin kesibukan 2, minggu kedua itu 4, minggu ketiga itu 9, minggu keempat itu 11, minggu kelima itu 10, dan minggu keenam itu 6. Dengan puncak kesibukan pada minggu keempat sebanyak 11 poin. Untuk penutupan dari presentasi kami, kita simpulkan bahwa proyek dijadwalkan selesai dalam 6 minggu, go live pada tanggal 10 Desember, resiko utama
dalam studi kasus ini adalah integrasi yang diintimidasi dengan testing, dan kita akan backup supaya resiko utama itu tidak terjadi dengan cara diintimidasi dengan testing ketat pada minggu keempat dan minggu kelima. Kemudian untuk anggaran pada studi kasus ini kita mencapai 15 juta untuk mencakup keseluruhan skop. Mungkin segitu dulu saja dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Osa, pamit undur diri. Terima kasih.